Berdiri. Sebelum memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan percaya kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Silakan dulu. Ya, sebelumnya kita sudah mempelajari tentang molekul. Hari ini kita akan mempelajari tentang interaksi antar molekul dan hubungannya dengan sifat fisik. Nah, sebelum itu, ibu ingin bertanya. Ya, pertanyaannya, mengapa gula mudah larut di dalam air, sedangkan minyak tidak? Lalu apakah ada hubungannya dengan molekul? Ada yang bisa menjawab pertanyaan ini? Ya. Karena gula derajat bulat, jadi mudah larut, sedangkan minyak tidak bulat, jadi susah larut. Ini menunjukkan kualitas molekul dan interaksi molekul menunjukkan kelulusan. Ya, benar ya. Jadi gula itu larut karena dia bersifat polar, sedangkan minyak bersifat non polar. Oke, lanjut. Tujuan pelajaran kita hari ini, yang pertama kita akan memahami jenis interaksi antar molekul, dan yang kedua kita akan mengidentifikasi bagaimana interaksi ini mengamati sifat-sifat fisiknya. Oke, apa itu interaksi antar molekul? Nah, interaksi antar molekul itu ialah gaya tarik-menarik antar molekul yang terjadi tanpa pembentukan ikatan kimia yang baru, atau ikatan gaya tarik-menarik antar ikatan kimia yang saling berdekatan. Oke, next. Lalu apa sih bedanya dengan ikatan intramolekul? Nah, dalam molekul itu selain ada antar molekul, ada juga namanya intramolekul. Nah, perbedaannya apa? Kalau intramolekul itu terjadi hanya pada dua molekul. Nah, sedangkan pada intramolekul itu terjadi hanya pada satu molekul saja. Baik. Jenis interaksi antar molekul. Yang pertama ada gaya London. Gaya London ini biasa disebut gaya dispersi atau bisa juga nanti dikenal dengan gaya van der Waals. Apa itu gaya London? Gaya London ialah gaya yang terjadi pada senyawa molekul karena fluktuasi elektron sementara. Nah, apa itu fluktuasi? Fluktuasi adalah kenaikan atau penurunan suatu variabel. Nah, jadi bentuknya ini hanya sementara. Contohnya apa? Contohnya ada gas mulia seperti helium, ada juga senyawa hidrokarbon seperti CH4 atau metana. Nah, untuk gaya London ini sifatnya adalah sifat yang paling lemah di antara gaya-gaya yang lain. Nah, yang kedua ada gaya dipol. Gaya dipol itu terjadi antar molekul polar yang memiliki dipol permanen. Contohnya apa? Contohnya ada HCl, HBr, ada juga contoh senyawa lain yang memiliki ikatan polar. Sampai sini ada yang bertanya? Ya, dipol itu sebenarnya hanya kepanjangan dari dipolar. Makanya dalam gaya dipol ini hanya memiliki sifat polar. Selain itu tidak ya, tidak masuk dalam gaya dipol. Yang ketiga ada gaya hidrogen. Nah, untuk gaya dipol tadi itu yang paling kuat, tetapi tidak lebih kuat dari gaya hidrogen. Yang ketiga ada gaya hidrogen. Gaya hidrogen ini menarik kuat antara atom hidrogen yang terikat pada atom elektronegatif. Contohnya apa? Contohnya ada amonia atau NH3. Ada juga asam format atau HCOH. Ada juga alfa 2O atau air. Nah,
Nah, seperti yang bilang tadi, yang pertama ada gaya London. Gaya London itu kekuatannya bersifat lemah. Contohnya apa? Ada gas mulia seperti helium atau hidrokarbon. Ini terjadi pada semua molekul. Nah, yang kedua ada gaya Lipol. Ini kekuatannya itu sedang. Contohnya apa? HCl atau SO2. Ini terjadi hanya pada molekul polar. Seperti judulnya dipol. Dipol itu adalah bipolar. Yang ketiga ada gaya hidrogen. Ini kekuatannya paling kuat. Contohnya ada H2O dan NH3. NH3 itu apa? NH3 itu amonia. Kondisinya ini terjadi hanya ketika atau H terikat pada NO atau F. Nah, NO dan F ini itu termasuk elektronegativitas. Baik, hubungan dengan sifat fisik. Yang pertama, semakin kuat interaksi antar molekul, semakin tinggi titik didih dan titik leburnya. Karena energi diperlukan lebih banyak untuk memisahkan molekul. Yang kedua, semakin kuat interaksi, semakin rendah tekanan uapnya. Jadi molekul sulit menguap. Yang ketiga, semakin kuat interaksi, itu semakin tinggi viskositasnya. Apa itu viskositas? Viskositas itu sifat atau perkenalan pada suatu cairan. Oke, baik. Kalau yang sudah ada yang bertanya? Tidak? Kalau tidak ada yang bertanya, mengapa air atau H2O memiliki titik didih yang lebih tinggi daripada gas metana atau C4? Ada yang tahu nggak jawabannya? Karena air memiliki gaya hidrogen sedangkan metana hanya memiliki gaya molekul. Bagus. Nah, apa sih syaratnya untuk mencapai gaya hidrogen? Ada yang tahu? Syarat? Ada tahu nggak syaratnya? Agar bisa membentuk ikatan hidrogen atau gaya hidrogen. Negatif. Negativitas. Oke ya, tepat sekali. Oke, berarti sudah paham ya mengenai interaksi antar molekul. Nah, baik. Silakan kalian buka modul halaman 40. Ringkaskan catatan yang ada di situ. Lalu kerjakan tugas mandiri 1 sampai 5. Silakan dikerjakan. Oke, sudah selesai tugasnya? Sudah. Jika sudah, silakan dikumpulkan. Yang lain?
agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.